Katanya mengikuti pola hidup keto itu dari 23 November. Nah, kemudian gula darahnya menjadi normal, menjadi 100. Tapi katanya ya minggu kemarin gula darahnya naik menjadi 174. Ya. 174 ketika puasa ini berarti sudah sangat tinggi ya teman-teman. Halo teman-teman sekalian, ini ada yang bertanya di video saya, katanya begini, teman-teman bisa lihat di layar. Nuhun bang, makin fit ini badan. Aku ngikutin pola ketonya dari November tanggal 23. Ada pertanyaan bang, kemarin gula puasaku sempat naik lagi 174 dari 100. Padahal no karbo tidak curang-curang. Kenapa ya bang? Apa karena dalam minggu itu aku perjalanan luar kota terus ya? Nah ini pertanyaannya ya. Yang mau saya bahas yang pertama adalah satu ya, ini pentingnya kita untuk terus belajar dan kita nggak boleh antipati dengan apapun. Jadi kalau ada yang berkata bahwa A, B, C, D, maka kita seharusnya emang begitu ya. Coba deh kita cari datanya, benar nggak sih gitu. Ada lagi yang bilang B, kita kemudian harus berpikir benar nggak sih kayak gitu gitu. Nah inilah pentingnya untuk kita selalu berpikir kritis, tidak melulu kemudian lalu defense gitu ya. Ada yang ngomong A karena tidak sesuai kita marah, ada yang ngomong B karena tidak sesuai kita jengkel, ada yang ngomong C kemudian tidak sependapat dengan kita kemudian kita pundung, ya nggak gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa diet ini bagus, maka kalaupun tidak sesuai dengan kita, maka kita ya kalau memang ini perlu untuk mencari kebenarannya gitu. Nah ini penting sekali. Nah saya berterima kasih sekali kepada beliau yang komen ini gitu ya. Ternyata beliau walaupun saya bukan dokter, jadi kan saya udah bilang disclaimernya adalah saya bukan dokter, saya hanya orang yang menjalankan ketofastosis dan kemudian merasa ada kebaikan, maka saya bikin konten tentang ketofastosis yang saya jalankan. Jadi saya basicnya adalah seorang praktisi atau seseorang yang mempraktekkan ketofastosis tapi bukan dokter. Nah dilalahnya memang kemudian ada yang mengikuti gitu ya. Dilalahnya kemudian ada yang mengikuti dan salah satunya adalah yang komen ini. Katanya mengikuti pola hidup keto itu dari 23 November. Nah kemudian gula darahnya menjadi normal, menjadi 100. Tapi katanya ya minggu kemarin gula darahnya naik menjadi 174. Ya. 174 ketika puasa ini berarti sudah sangat tinggi ya teman-teman. Jadi kalau kita gula darah puasa itu harus di bawah 125. Jadi kalau kita lagi puasa, kita cek gula darah kita dan masih di bawah 125, maka ini adalah masih normal lah. Ya, karena kan kita kondisinya lagi puasa. Jadi kalau masih di bawah 125 apalagi di bawah 100, maka ini masih normal. Tapi kalau sudah di atas 125, ini udah prediabetes. Lalu di atas berapa lagi gitu udah masuk diabetes. Nah ini yang pertama. Jadi gula darah puasa 174 itu sudah sangat tinggi. Nah pertanyaannya adalah, dia nanya, kenapa kok bisa naik ya bang, padahal makannya masih no karbo dan tidak curang-curang. Nah ini yang kita akan bahas adalah tentang ini teman-teman. Kita harus paham bahwa di ketofastosis itu ada 5 hal, ya, ada 5 pilar yang harus kita jaga. Jadi yang kita jaga itu tidak hanya tentang makanan, tapi di ketofastosis yang kita jaga adalah 5 hal ini. Oke, dengarkan baik-baik 5 hal ini. Yang pertama adalah pilar pertama atau hal pertama yang harus kita jaga itu adalah puasa. Ya, bahasa Inggrisnya fasting, ya, fasting, puasa, nah itu sama saja. Nah, puasa di ketofastosis kita dianjurkan untuk puasa intermittent fasting. Kalau bisa puasa yang memang ada syariatnya seperti puasa yang ibadah ya, puasa Senin Kamis, puasa ini itu ya itu tidak masalah. Tapi kalaupun kita tidak puasa yang ada syariatnya dalam agama Islam ya, maka menahan diri dari makan dan minum ya, disebut dengan intermittent fasting, itu nggak apa-apa. Ya, nah intermittent fasting ini adalah pilar pertama yang harus kita jaga dari jam 8 malam sampai jam 12 siang besoknya minimal. Nah ini puasa yang harus kita jaga di ketofastosis, ini pilar pertama. Pilar pertama adalah puasa. Kemudian pilar kedua, setelah kita berpuasa dari jam 8 malam, pilar kedua di pagi hari, ingat ya. Jadi di perut yang kosong ada pilar kedua namanya olahraga. Nah olahraga ini dianjurkan ya di ketofastosis itu olahraganya adalah pagi hari ketika perut kita masih kosong, ketika kita masih berpuasa. Kenapa kita puasanya? Kenapa kita olahraganya di saat berpuasa? Karena
ya, kita memancing tubuh kita di saat belum ada makanan yang masuk, minuman berenergi yang masuk. Nah, di saat perut kita masih kosong, maka kita dipancing untuk berolahraga agar tubuh kita itu lebih sensitif terhadap lemak tubuh. Jadi perut kita kosong, kita olahraga, kita butuh energi, tubuh kita akhirnya kemudian akan dalam tanda kutip terpancing untuk mencari energi yang ada di dalam tubuh ini apa. Nah, akhirnya dia akan mengenali lemak. Ini pilar kedua, olahraga. Jadi pilar pertama puasa, pilar kedua olahraga. Pilar ketiga, ya, pilar yang ketiga yang harus kita jaga di ketofastosis adalah makanan, ya. Nah, makanan ini apa? Seringlah saya bahas ya, yang dimakan itu adalah makanan-makanan yang kalau mau aman sih yang dari hewan saja yang kita makan. Jadi kita makan yang berasal dari hewan saja, ikan-ikanan, udang, seafood, daging, telur dan sebagainya lah. Pokoknya yang berasal dari hewan kita makan. Dan ingat, makan itu adalah pilar ketiga. Jadi harus menjalankan puasanya, harus olahraganya, baru kemudian makan. Nah, banyak orang yang kemudian salah kaprah, ya. Yang dipikirinya adalah kita boleh makan apa dan tidak boleh makan apa. Hanya itu saja yang ada di kepalanya, ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dimakan. Padahal masih ada 4 pilar yang lain yang harus kita jaga agar ya pola hidup kita itu menjadi sempurna dan kemudian kita menjadi lebih sehat. Nah, ini pilar yang ketiga adalah tentang makan. Pilar yang keempat itu adalah tentang bagaimana kita bisa mengelola stres. Jadi pilar keempat itu adalah kita harus bisa mengelola stres ya agar kita hormon kortisolnya tidak naik sehingga kita bisa menjaga keseimbangan hormon kita di dalam tubuh dan kemudian kita menjadi lebih sehat. Nah, inilah kemudian stres ini harus kita jaga dengan baik, ya kan? Ya, makanya stres ini bisa datang dari stres pekerjaan, dari stres buka sosmed, apalagi kalau sekarang ini lagi panas-panasnya pemilu kan, pilpres gitu ya. Kadang-kadang ketika buka sosmed ya kan ada yang menjelekkan paslon dukungan kita stres. Nah, ini juga harus kita bisa jaga dengan baik. Jangan mudah terpancing emosinya, jangan kemudian mudah berkomentar yang tidak-tidak dan sebagainya. Nah, ini juga berguna buat kita untuk menjaga stres kita. Jadi kalau teman-teman bisa mengelolanya, maka teman-teman akan menjadi lebih berkualitas kesehatannya. Kemudian yang terakhir, pilar yang kelima itu adalah pilar tidur. Di ketofastosis tidur itu sangat penting, terutama ya tidur malam ya. Jangan dibalik-balik, malamnya begadang, siangnya tidur seharian ya. Walaupun tidurnya aku 8 jam kok, tapi tidurnya siang ya, itu berbeda. Ya, berbeda. Makanya kemudian kalau di ketofastosis ya, pilar yang kelima itu adalah tidur dan kita tidak boleh begadang, maka kita dianjurkan tidur biasanya habis Isya itu udah kita kalau bisa tidur. Dan ini sesuai dengan Rasulullah kan. Rasulullah itu juga kan kalau habis Isya lalu tidur beristirahat nanti bangun lagi adalah sepertiga malam. Nah, seperti itu. Nah, kalau kelima hal ini dijaga, maka kemudian ya kita akan menjadi lebih sehat, terjadi autopagi dalam tubuh kita, terjadi penyembuhan penyakit-penyakit yang selama ini mungkin ada di tubuh kita, peradangan-peradangan kemudian akan hilang, ya kan? Mungkin semua penyakit-penyakit yang awalnya akan tumbuh menjadi tidak tumbuh karena tubuh kita bisa melakukan recovery yang sangat bagus. Nah pertanyaannya ya, si ibu tadi bilang katanya sudah menjaga makanan no karbo dan sebagainya, tapi kok gula darah bisa naik ya? Berarti jawabannya adalah bisa jadi si ibu ini ya, atau akun tadi yang komentar, saya nggak tahu si ibu atau bapak, beliau yang komentar tadi bisa jadi menjaga pilar ketiga yaitu pilar makannya, tapi mungkin beliau tidak mungkin tidurnya kurang, mungkin lelah, mungkin banyak pikiran, ya kan? Pekerjaan banyak, kemudian menyita waktu dan stresnya semakin tinggi, tidur berkurang, akhirnya sering begadang. Nah, yang terjadi apa? Gula darahnya kemudian naik. Jadi gula darah itu kan sering saya bilang, gula darah itu ya sebenarnya adalah bisa naik karena 2 faktor, faktor internal sama faktor eksternal. Kalau faktor eksternal itu artinya adalah gula darah akan naik ketika ada sesuatu yang datang dari luar masuk ke dalam tubuh kita, lalu kemudian dia akan naikin gula darah dari makanan dan minuman contohnya. Kemudian gula darah juga bisa naik karena faktor internal. Kita udah nggak masukin makanan-makanan yang mengandung gula, ya, tapi karena internal kita terganggu, terutama dengan hormon-hormon kita kemudian terganggu, kortisolnya tinggi, ya kan, sehingga kalau kortisol tinggi nanti mungkin akan diproduksi gula di dalam tubuh, lalu gula darah akan naik dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud dengan faktor internal.
Nah ini yang sering saya bilang juga bahwa gula itu dibutuhkan tubuh memang, tapi tubuh kita sebenarnya juga bisa memproduksi gula. Sehingga makanya orang-orang yang tidak pernah makan karbohidrat, makan gula dan makan tepung sudah menjaga makanannya nol, zero ya karbohidrat, tapi gula darahnya tidak pernah nol. Kenapa? Karena tubuhnya memang bisa memproduksi gula sendiri gitu loh ya. Ini mungkin jawabannya, semoga ini menjadi inspirasi dan manfaat buat saya pribadi dan kita semua. Mohon maaf kalau banyak kesalahan ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bertemu di video yang lain. Bye-bye.